Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan dalam seri video Dasar-Dasar Matematika. Dalam episode ke-8 ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang kuantor, khususnya yang terkait dengan metode spesialisasi. Nah, dalam beberapa episode sebelumnya, kita sudah membahas bukti dan pembuktian metode maju mundur, definisi dan peristilahan, kemudian pembahasan tentang kuantor yang meliputi metode konstruksi, metode memilih, dan metode induksi. Nah, masih terkait dengan kuantor, ada satu metode yang akan kita bahas juga pada kesempatan ini, yaitu metode spesialisasi. Nah, sekali lagi saya ulangi bahwa yang kita bahas di sini adalah implikasi jika P maka Q. Tetapi hipotesis P dalam hal ini mengandung kuantor. Dan kalau P mengandung kuantor eksistensial, yaitu terdapat sesuatu, objek O, katakanlah, dengan sifat tertentu, sedemikian sehingga bla bla bla, maka kita dapat menggunakan hipotesis tersebut secara langsung dengan menerapkan metode memilih. Misal, O adalah objek yang memenuhi sifat tadi, dan seterusnya. Ini sudah pernah kita bahas pada episode ke-6. Sebagai contoh, pernyataan ini. Jika Px sama dengan x kuadrat min Bx plus 1 mempunyai akar positif, maka B mestilah lebih besar atau sama dengan 2. Dalam hal ini, hipotesisnya adalah terdapat bilangan C positif sedemikian sehingga C kuadrat min BC tambah 1 sama dengan 0. Dan kesimpulannya Q adalah pernyataan bahwa bilangan B mestilah lebih besar atau sama dengan 2. Nah, sebagai buktinya kita tinggal memilih C yang membuat ini terjadi dan kemudian kita hitung B mestilah sama dengan C kuadrat plus 1 per C dan kalau disederhanakan itu adalah C tambah 1 per C yang mestilah lebih besar atau sama dengan 2. Tentunya ketaksamaan ini harus diperiksa tetapi kita pernah membahasnya juga pada beberapa episode sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana bila hipotesisnya mengandung kuantor universal? Apa itu kuantor universal? Adalah kuantor yang ditandai dengan adanya kata setiap misalnya, atau kata semua. Jadi, pernyataan untuk setiap objek O dengan sifat sebutlah S, berlaku sesuatu sebutlah X, merupakan pernyataan yang mengandung kuantor universal. Nah, kalau hipotesisnya berbunyi seperti itu, maka dalam pembuktian kita tinggal manfaatkan hipotesis tersebut. Dalam hal itu kita berarti sedang menggunakan metode spesialisasi. Jadi kita asumsikan saja bahwa setiap objek O dengan sifat S memenuhi X. Dalam hal ini, hipotesisnya berbunyi, bila kita mempunyai suatu objek O dengan sifat S, maka X mesti terjadi. Nah, selanjutnya kita tinggal memanfaatkan informasi tersebut untuk sampai pada kesimpulan yang diinginkan, yaitu Q yang entah berbunyi apa nantinya. Nah, sebagai contoh, buktikan jika T merupakan himpunan bagian dari S dan S merupakan himpunan bagian dari R, jadi yang utamanya adalah T merupakan himpunan bagian dari S, dan B adalah batas atas untuk S, maka B juga merupakan batas atas untuk T. Tentunya kita harus ingat apa yang dimaksud dengan batas atas. Bilangan real B disebut batas atas untuk himpunan S yang merupakan himpunan bilangan real apabila berlaku ini. Untuk setiap X anggota S berlaku X lebih kecil atau sama dengan B. Jadi batas atas itu seperti itu.
Nah, implikasi di atas memiliki hipotesis P yang berbunyi T himpunan bagian dari S dan B adalah batas atas untuk S. Lalu kesimpulannya Q menyatakan B adalah batas atas untuk T. Nah, tugas kita sekarang membuktikan kalau P berlaku, maka Q juga berlaku. Tapi sebelum itu, apakah ini memenuhi kondisi yang dijelaskan sebelumnya, yaitu bahwa P mengandung kuantor universal. Kalau kita baca sekilas, ini hanya hubungan antara dua himpunan dan suatu bilangan yang merupakan batas atas dari suatu himpunan. Nah, bila kita urai, sebetulnya P mengandung kuantor universal. Dan karena ada dua pernyataan, kita perhatikan bahwa masing-masing pernyataan tersebut mengandung kuantor universal. T himpunan bagian dari S berarti setiap anggota T juga merupakan anggota S. Jadi di sini ada kuantor universal. B adalah batas atas untuk S berarti setiap X anggota S mestilah lebih kecil atau sama dengan B. Jadi dua-duanya mengandung kuantor universal. Nah, untuk membuktikan bahwa kalau P terjadi maka Q juga terjadi, pertama kita lakukan analisis pendahuluan terlebih dahulu. Nah, silahkan Anda coba bekerja di dapur, istilah saya begitu, atau lakukan analisis pendahuluan sebelum membuktikan pernyataan ini ya. Jadi yang ingin dibuktikan adalah jika T himpunan bagian dari S dan B adalah batas atas untuk S, maka B juga merupakan batas atas untuk T. Silakan stop dulu videonya dan cobalah menyusun buktinya. Oke, Anda sudah nyoba membuktikan pernyataan tadi. Buktinya seperti apa ya? Pertama tentunya kita misalkan hipotesis P itu terjadi. Jadi misalkan T himpunan bagian dari S dan B adalah batas atas untuk S. Lalu kita akan buktikan bahwa B merupakan batas atas untuk T. Untuk itu kita harus membuktikan bahwa untuk setiap X anggota T berlaku X lebih kecil atau sama dengan B. Nah, dalam rangka itu pertama kita ambil X anggota T sembarang. Maaf, ini tulisan saya agak jelek ya. Kemudian kita tahu T itu himpunan bagian dari S, maka X mestilah anggota S, terjadi itu. Begitu. Nah, kemudian kita tahu B adalah batas atas untuk S. Jadi berikutnya kita akan peroleh bahwa X mestilah lebih kecil atau sama dengan B. Sekali lagi mohon maaf tulisan saya yang agak jelek, pena saya tidak bekerja jadi ini saya pakai jari. Nah, ini sudah membuktikan bahwa setiap anggota T sembarang lebih kecil atau sama dengan B. Jadi ini sudah membuktikan bahwa B adalah batas atas untuk T gitu. Secara sederhana buktinya seperti itu. Saya akan rapihkan ini, maka tampilannya akan jadi sebagai berikut. Jadi tadi ketika mengambil X anggota T sembarang, kita sedang menerapkan metode memilih. Metode spesialisasinya terjadi di sini. Ketika kita menyimpulkan bahwa X mestilah anggota S dari hipotesis. Nah, kemudian karena B adalah batas atas untuk S, maka X mestilah lebih kecil atau sama dengan B. Di sini metode spesialisasi juga diterapkan. Setiap anggota S mestilah lebih kecil atau sama dengan B dari hipotesisnya. Kemudian kesimpulannya, X mestilah lebih kecil atau sama dengan B, yang berarti B merupakan batas atas untuk T. Demikian contoh penerapan metode spesialisasi. Ini ada dua soal yang bisa Anda coba di waktu luang Anda. Yang pertama,
Mirip dengan yang tadi, tetapi ini tentang himpunan seutuhnya. Jika R himpunan bagian dari S dan S himpunan bagian dari T, maka R adalah himpunan bagian dari T. Yang kedua, tentang fungsi, buktikan jika F dan G adalah fungsi konveks pada interval yang sama, maka F plus G juga merupakan fungsi konveks pada interval tersebut. Definisi fungsi konveks diberikan di sini. Oke, saya kira sampai di sini dulu episode ke-8. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.